Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai pembangkitan gelombang gravitasi oleh bintang berotasi. Nah, jadi kita tinjau persamaan momen quadrupole yang sudah kita dapatkan sebelumnya seperti ini ya, di mana T00 itu sama dengan rho c kuadrat, sehingga kita akan dapatkan QKN, T itu sama dengan interval rho XKSN dV gitu ya. Nah, apabila kita ambil trace dari tensor momen quadrupole, yaitu trace dari Q itu sama dengan rho X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dV gitu ya. Nah, untuk objek berotasi itu dia akan mengalami penggepengan gitu ya, seperti yang sudah kita kenal sebelumnya, sehingga objeknya itu akan berbentuk ellipsoid. Nah, tensor momen inersianya itu kita memiliki bentuk IJ itu seperti ini. Nah, dengan trace dari tensor inersia itu seperti ini, dan ini tidak lain adalah 2 kali dari trace dari tensor momen quadrupole ya. Jadi kita akan dapatkan QIJ itu sama dengan minus IJ plus delta IJ plus Q. Nah, dan juga kita akan dapatkan trace I itu sama dengan 2 trace Q. Nah, apabila kita definisikan tensor momen quadrupole reduksi yang memiliki bentuk QJK itu sama dengan Q kecil JK minus sepertiga delta JK trace Q. Nah, dan ini kita bisa tuliskan menjadi minus IJK plus sepertiga delta IJ, delta JK ya ini ya, delta JK plus I. Nah, dikarenakan bahwa trace I itu bernilai konstan, maka kita akan dapatkan QIJ itu sama dengan minus IIJ ditambah konstanta. Nah, misalkan bintang berotasi itu berbentuk elipsoid dengan sumbu rotasi tertentu, maka rotasi dari objek itu akan memenuhi XY aksen itu sama dengan RIJ XJ, di mana XJ-nya itu adalah koordinat awal dan X aksen I itu adalah koordinat akhir, dan RIJ itu adalah matriks rotasi terhadap sumbu rotasi. Nah, misalkan sumbu rotasi itu dipilih pada sumbu Z dengan kecepatan sudut 0,0 omega, maka matriks rotasinya itu seperti ini. Atau kalau kita bisa tuliskan itu dalam bentuk V, di mana V-nya itu adalah omega T. Nah, transformasi rotasi dari momen inersia itu akan memenuhi relasi I aksen IJ itu sama dengan RIK, RJL, IKL. Di mana untuk kasus ellipsoid, momen inersianya kita sudah dapatkan di mekanika klasik, yaitu seperti ini ya, nadarunya. Nah, di mana relasi dari ketiga bentuk momen inersia itu, ketika suku momen inersianya, kita akan dapatkan I22 minus I11 per I33 itu sama dengan setengah epsilon A plus B kuadrat ditambah A kuadrat plus B kuadrat, di mana epsilon ini disebut sebagai eliptisitas, yang tidak lain adalah parameter kepepatan elips yang memiliki nilai epsilon sama dengan A minus B per setengah A plus B. Nah, jadi kalau kita memiliki transformasi dari tensor momen inersia seperti ini, kita bisa menggunakan sifat dari matriks rotasi yang bersifat ortogonal, maka momen inersianya kalau dilakukan transformasi, yang dia akan hasilnya itu sama. Jadi kita akan dapatkan, kalau kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita akan dapatkan bentuk yang sederhana seperti ini. Nah, dan kemudian kalau kita memiliki definisi dari tensor momen quadrupole yang direduksi sebelumnya, yaitu minus IJ ditambah konstan, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, dari relasi ini kita bisa melihat bahwa I2 dan I1 itu tidak boleh sama, karena apabila sama itu ya jadi QIJ-nya itu 0 gitu ya, atau konstan gitu, QIJ-nya konstan, ya jadi dia tidak akan menimbulkan gelombang gravitasi. Nah, jadi dari epsilon yang sudah kita definisikan untuk eliptisitas dari objek itu, nah ini kita bisa tuliskan A minus B itu sama dengan setengah epsilon A plus B. Kalau kita kuadratkan, untuk kita tinjau untuk sebuah objek yang
pepat yang nggak terlalu pepat gitu ya, nggak elips amat gitu. Jadi untuk ya kita ingin meninjau untuk kasus yang lemah. Jadi untuk order kedua ini kita bisa abaikan gitu ya. Jadi A minus B kuadrat itu adalah OE epsilon kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat minus 2AB. Jadi 2AB sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah O epsilon kuadrat, dan kita bisa substitusikan ke persamaan ini dan kita bisa dekati nilainya itu menjadi epsilon. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan pendekatan untuk tensor moment quadruple reduksi itu seperti ini. Nah, jadi dari relasi ini dan kita memiliki bahwa V sama dengan omega T sama dengan 2BFT, ternyata kita bisa melihat nih bahwa frekuensi gelombang gravitasi itu adalah 2 kali dari frekuensi rotasi sumbernya, karena frekuensi rotasi sumbernya itu adalah omega. Kali ini itu adalah 2 omega T. Nah, demikian kita bisa dapatkan fungsi pembangkit dari gelombang gravitasinya, itu H bar IK sama dengan 2G per C pangkat 4 D kuadrat dt kuadrat QIK T minus RC, karena ini adalah turunan kedua dan turunan dari konstan itu juga 0, maka ini kita bisa sama saja kalau mengubah Q kecil itu menjadi Q besar, dan kita akan dapatkan bentuknya itu seperti ini, di mana V retardasi itu adalah omega T minus R besar C gitu. Dan ini adalah bentuk dari persamaan pembangkit gelombang gravitasi untuk objek yang berotasi.